Salam olahraga, selamat sore, salam Reza Bol. Kembali lagi bersama saya di sini. Sebelumnya saya minta maaf karena udah lama nggak bikin video dikarenakan ada kerjaan di luar, jadi nggak sempat bikin video. Dan sekarang ini saya free, jadi saya mau bikin video tentang Martin Odegaard yang memutuskan kembali berseragam Arsenal setelah ia merasa dia tidak bisa mendapatkan jaminan starter di Madrid. Jujur, saya sebagai fans Madrid sangat kecewa dengan sikap Martin Odegaard karena pemain ini bisa dibilang kalau bahasa sekarangnya punya mental tempe lah. Dia pemain bagus, apalagi dia masih muda, pemain yang cukup punya bakat, tapi dia tidak bisa menunjukkan itu dengan pelatih Carlo Ancelotti, dan juga dia tidak bisa atau dia tidak mau bersaing dengan pemain lain. Inilah yang saya sedikit kecewa dari sikap Martin Odegaard, mengingat sekarang ini kan bisa dibilang gelandangnya Real Madrid itu udah rentan cedera, dan juga fisiknya juga udah lumayan lah. Kayak Luka Modric kan, Luka Modric tuh umurnya bentar lagi 36 tahun, dan juga Modric ini nggak bisa main terus-terusan. Terus Toni Kroos juga cedera, dan Casemiro mungkin hanya posisi Casemiro aja yang nggak tergantikan, karena Casemiro ini kan dia DM, defensive midfielder. Dan juga masih ada Dani Ceballos, Isco, sama Fede Valverde, ditambah dengan Martin Odegaard. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Martin Odegaard ini mau pergi? Jadi sebenarnya sejak pramusim ini Martin Odegaard tuh nggak apa ya, dia tuh nggak yakin dengan masa depannya di Madrid. Kenapa? Karena dia merasa Madrid tuh tidak bisa menjamin dia starter. Ya, ini dibuktikan bahwa gelandang Real Madrid musim ini itu numpuk semua lah, bisa dibilang numpuk, dan tidak ada yang cabut di musim ini. Madrid kan pemainnya yang cabut di musim ini cuma dua, Ramos sama Varane, ya kan. Terus di tengah itu pemain yang balik dari masa pinjaman tuh cuma Ceballos doang. Nah, otomatis kan Odegaard ini nambah saingannya, Isco, Ceballos, Valverde, sama KCM, ya kan. Tapi entah kenapa, entah apa yang terpikir dari pikiran Odegaard nih, dia memutuskan untuk menerima tawaran dari Arsenal. Malahan dia itu bilang sama Ancelotti dan juga manajemen, dia itu pingin jaminan starter. Sekarang Sekarang saya berpikir dengan apa yang Odegaard katakan. Kalau kau pemain profesional, kalau kau pemain berbakat, kalau kau pemain hebat, kau tuh harus bisa bersaing dengan pemain lain. Bukan kau minta jaminan starter sama Madrid. Madrid ini tim besar, bukan tim abal-abal, apalagi tim mediocre, apalagi tim papan tengah. Sorry, Madrid ini tim besar, tim yang udah bergelimang trofi, ya kan. Tapi kalau kau meminta jaminan starter sama Madrid, itu kau udah mengatakan bahwasanya Madrid itu tidak memberikan kau starter. Padahal ya, kalau Odegaard ini sabar, Modric musim depan kontraknya habis. Entahlah Modric tuh nanti bakal pindah ke tim lain atau dia pensiun, kita nggak tahu. Toni Kroos juga udah mulai sering cedera, apalagi Toni Kroos ini umurnya udah 31 tahun, ya kan. Isco mainnya angin-anginan, Fede Valverde lah paling yang bisa diandalkan lah untuk gantiin KCM, ya kan. Padahal kalau Odegaard tuh sabar ya. Odegaard tuh masih yakin dengan kemampuannya. Pasti ya, saya rasa dia ini sekarang udah terdaftar di pemain Madrid, karena sampai sekarang Odegaard ini belum didaftarkan jadi pemain Madrid. Kalau nggak salah saya, yang belum didaftarkan itu Odegaard, Jesus Vallejo, sama Ceballos, cuma 3 itu. Nah, slotnya tinggal 2 lagi. Jadi kalau misalnya Odegaard cabut, berarti Ceballos sama Vallejo stay. Dah gitu aja. Nah, kenapa tadi di awal video saya bilang Odegaard ini mental tempe? Ya, mental tempe
mental yang nggak mau bersaing dengan pemain lain ini yang saya bilang mental pemain tempe. Saya jujur aja, saya kalau lihat pemain yang tidak mau bersaing dengan pemain lain, apalagi di klub sekelas Madrid, itu saya kesal. Ya lebih baik pemain kayak gitu out aja daripada jadi beban tim musim depan. Daripada dia main ogah-ogahan, dia main setengah hati, bagus dia dijual. Kalau dia dijual kan mumpung masih ada nilainya. Nah sekarang ini menurut Fabrizio Romano, Arsenal sama Madrid itu udah hampir mencapai kesepakatan, hampir ya. Bukan kesepakatan itu udah tercapai, tapi hampir. Karena pembicaraan ini sekarang sangat maju antara kedua belah pihak. Jadi Madrid ini matok harga sekitar 40 juta euro untuk Martin Odegaard. Nah, kalau jadi Martin Odegaard dijual, nah berarti kan otomatis Madrid ini nambah pemasukan. Nah, rencananya pemasukan inilah yang dipakai Madrid nanti untuk membeli Mbappe atau Haaland di musim ini ataupun musim depan. Karena ya seperti yang kita tahu, rumor Mbappe sama Haaland ini ya paling kencang kan Mbappe. Mbappe ini katanya mau datang tahun ini atau enggak tahun depan. Kalau Haaland kayaknya udah fix bertahan di Dortmund musim ini dan musim depan itu cabut. Tapi musim depan cabutnya kemana ya mungkin 80% dia akan cabutnya ke Madrid. Karena dia sebelum gabung Dortmund dari Salzburg itu dia udah mencapai kesepakatan pribadi dengan Madrid gitu. Kembali ke Odegaard tadi. Kalau lu pemain hebat, kalau lu pemain berbakat, lu harusnya mau bersaing dengan pemain lain. Harusnya itu yang dicamkan Odegaard saat ini. Tapi ya begitulah, mentalnya tempe. Apalagi ya saya bukan meremehkan Arsenal ya. Arsenal ini sebenarnya adalah tim besar, tim kuat. Tapi apa yang menyebabkan Arsenal hancur kayak sekarang? Yaitu karena Arsenal itu tidak bisa memanfaatkan pemain yang ada. Jujur saya iri dengan Arsenal. Kenapa? Karena mereka itu berinvest dengan pemain muda. Paling pemain senior di Arsenal berapa lah? Auba, Lacazette, Willian. Cuma 3 itu doang. Lainnya pemain muda semua. Dari kiper, Bert Leno, backnya Pablo Mari, Ben White, Callum Chambers, siapa lagi tuh? Rob Holding, Kieran Tierney, Hector Bellerin. Semua pemain muda sampai ke depan. Sampai ke striker. Tengahnya Thomas Partey, Granit Xhaka, Mohamed Elneny dan lain-lain lah, you name it lah. Nah, jadi saya bingung dengan Odegaard nih, kenapa dan kenapa dia kenapa dia memilih Arsenal gitu ya. Padahal kita tahu banyak tim lain yang di luar sana bisa memberikan trofi lah untuk dia. Kalau bagi saya Arsenal ini bukan tim yang terbaik lah untuk dia mendapatkan trofi. Saya yakin dia gabung Arsenal tuh pasti pengen dapat trofi. Selain juga jaminan jam terbang. Tapi ya itulah yang saya nggak habis pikir dengan pemain ini. Padahal pemain ini bisa jadi pemain besar untuk jangka panjang Madrid. Karena Madrid beli dia dari klub Norwegia itu ya juga bukan beli aja, pasti udah ada prospek untuk jangka panjangnya. Tapi ya udahlah. Saya pun nggak mau berharap lagi lah dengan pemain ini. Kalau dia memang mau pindah ke Arsenal ya udah pindah aja. Yang penting Madrid dapat pemasukan kayak Varane kemarin. Yang penting dia nanti dilepas nggak free. Akhirnya dia pindah. Oke lah, itu aja dulu soal Odegaard. Mungkin untuk berita transfer yang lain nanti bakal saya kabarin di story WA atau Instagram. Nanti kalau ada yang mau saya bahas lagi, nanti saya kabari. Oke, thank you for watching.